Saudara, bagaimana kabarnya minggu ini? Puji Tuhan ya. Kita bersyukur bahwa Tuhan bukakan rahasia-rahasia firman Tuhan kepada kita, dan Dia mau agar kita berjalan di dalam firman-Nya. Saudara, pikirkan bahwa kita ini diberikan kesempatan hidup untuk kita menjalani kehidupan sesuai dengan Yesus Kristus, sesuai dengan firman Tuhan. Jadi setiap hari ada kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, agar kita tidak hidup keduniawian, agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, yaitu spiritual, yang rohani. Karena kita tidak akan selamanya hidup di dunia ini. Kita ini hanya bahasanya Jawanya mampir ngombe ya. Tidak hanya mampir ngombe, tapi kita ini harus mengerjakan manusia roh kita untuk kita ini menyesuaikan dengan keadaan surga nanti. Karena kita ini bukan manusia duniawi, bukan manusia jasmani, tetapi kita adalah manusia roh. Kita apa, saudara? Kita adalah manusia roh. Coba pikirkan, saudara adalah roh. Pikirkan itu, saudara adalah roh. Jadi kita ini adalah roh yang dibungkus dengan casing jasmani. Casing tubuh jasmani ini cuman casing ya, memperlihatkan siapa saudara, siapa ibu Piha ya, yang mana ibu Piha? Oh yang ini, karena kelihatan casingnya. Lalu Pak Yakob kelihatan casingnya ya, Pak Wiji, Pak Ngadimin, Ibu Ngadimin, Ibu Warjo, kelihatan casingnya. Tetapi sesungguhnya kita adalah manusia roh. Kita adalah roh. Jadi saudara harus memikirkan bahwa kita adalah roh. Nah, sementara kita hidup di dunia ini, Tuhan memberikan jalan-jalan, yaitu step-step, agar kita ini hidup seperti Dia, bukan hidup seperti orang dunia, saudara. Nah, step-step ini yang nantinya menolong kita untuk naik ke gunung Tuhan, yaitu yang sudah saya jabarkan minggu-minggu kemarin, dan saya akan melanjutkan hari ini. Ini adalah bahasa roh, bukan glosolalia, bukan berdoa bahasa, tetapi ini adalah bahasa. Mana ada dunia berkata keselamatan? Kalau keselamatan bagi orang dunia itu hanyalah safety, ya safety, selamat sampai di jalan ya. Nah, sampai di tujuan itu keselamatan, tetapi dunia nggak ada nih istilah keselamatan seperti ini. Iya, insya Allah kita sudah ada keselamatan jaminan. Lalu penyucian, mana ada bahasa dunia dan penyucian? Penyucian ini bahasa roh, bahasanya Tuhan, bahasa firman Tuhan. Lalu ucapan syukur, syukuran. Kalau di dunia itu syukuran, ya karena baru melahirkan, cucunya baru keluar, baik, syukuran. Tetapi ucapan syukur, persatuan, iya, bahasanya kerukunan, tuturi handayani. Tetapi persatuan unity ini unity di antara kita, tetapi yang di luar unity yang beda, ya. Lalu doa dan puasa, yes, di luar sana ada juga, tetapi kita ini untuk kita intimasi dengan Bapa kita di surga. Jadi ini yang saudara lihat adalah hal-hal yang mendasari bagaimana kita mencapai kepada gunungnya Tuhan, di mana Sion, di Tuhan bertata di atas puncak gunung sana. Kita diminta untuk berjalan dengan menapaki, dan ini perjalanan yang tidak mudah.
Karena apa saudara? Karena kita berbalutkan manusia duniawi yang tinggal di antara manusia duniawi, yang kita tonton hal-hal duniawi ya seringkali. Lalu hal-hal yang banyak sekali di mana kebanyakan menggiring kita untuk memikirkan, berbuat, mengatakan, menaiki hal-hal yang duniawi. Dan kalau yang dinaiki hal-hal duniawi tentunya bukan naik tetapi turun. Nah saudara, yang terakhir saya bicara mengenai doa dan puasa. Doa dan puasa ini sudah step yang kelima. Memang sulit ya. Orang suruh doa paling doa Bapa kami, doa makan, doa pergi keselamatan. Tetapi untuk doa dan puasa, doa intimasi sama Tuhan, doa bergaul, doa duduk cuman dengerin Tuhan bisa ngantuk. Ya, dengerin Tuhan bosen, ngomong apa lagi? Gak ngomong saudara, dengerin. Kalau kita komunikasi ya dua arah, tentunya bukan kita terus yang ngomong, tetapi kita mendengarkan. Jadi ada the art of listening ya, seni mendengarkan. Saya sejak masih jauh lebih muda, waktu kecil, saya suka mendengarkan Tuhan. Saya suka diam-diam. Tuhan mau ngomong apa? Banyak kalanya tidak dengar apa-apa saudara, nggak dengar. Tetapi ada saatnya saya dengar, kemudian saya catat. Ya, di samping saya ada notes. Ya, sekarang ada iPad di mana saya bisa nyatet apa yang saya dengar, apa yang Tuhan mau, apa yang harus saya kerjakan. Nah, ini pentingnya saat kita ini teduh sama Tuhan, kita dengar Tuhan, nggak kesusu, memberikan waktu yang spesial kepada Tuhan. Kita seringkali pagi-pagi sudah sibuk, melek mata langsung grab HP, langsung baca message banyak, lalu forward banyak, YouTube banyak, link banyak, banyak banget pekerjaan ya. Sehingga kita sudah sibuk dengan semua urusan di HP ini. Lalu kita kecontralan. Sudah bingung ngerjain, oh iya ini harus ini dan itu. Dulu saya pernah saudara, pada waktu awal-awal saya ke Indonesia, balik dari Amerika ya, saya sudah menetapkan saya punya sekretaris. Kemudian waktu itu saya tinggal dengan adik saya tinggal dengan saya dan kami bertiga dengan waktu itu Sri ya, anaknya Ibu Minah ya, tinggal dengan kami. Ada 2 tahun ya, mana Ibu Minah, nah itu dia Ibu Minah di belakang ya. Sri waktu itu tinggal dengan kami. Luar biasa kisah mengenai Sri ini. Saya ajak doa tiap hari, saya ajak, lalu saya punya sekretaris lagi namanya Ruth dari Ngargoyoso sini, muridnya Pak Dani dari Inteos. Saya ajak doa puasa, doa. Setiap malam saya berdoa untuk bangsa negara, untuk pulau-pulau, provinsi, kota-kota itu saya sisir satu-satu. Saya beli peta, saya beli buku. Jadi saya serius tentang doa saya saudara. Karena saya tahu saya akan dipakai Tuhan untuk ke Indonesia. Itu sebabnya saya doain Indonesia satu-satu saudara. Saya beli buku lagi luar negeri, saya doain satu-satu. Satu-satu saudara setiap hari. That serious. Ya. Itu sebabnya setelah saya berdoa 3 tahun kemudian Tuhan kirim saya ke kota-kota di mana saya doakan tiap hari. Nah, pada waktu itu saya sudah ngomong sama sekretaris saya, pokoknya jam segini sampai segini saya nggak bisa diganggu. Lalu Pak Dani telepon, Ruth, mana Cici? Gitu. Oh maaf Pak, lagi doa Pak. Apa ada yang penting bisa sampaikan? Penting-penting, wah di telepon ya penting gitu. Oh iya Pak, bisa dipanggil? Nggak bisa Pak, maaf Pak. Wah jengkel. Kemudian setelah itu adik saya gantian telepon, mana Cici ada nggak?
Oh maaf Bu, lagi doa Bu, belum bisa diganggu. Oh gitu. Oh, ini penting sebenarnya gitu. Sudah saya doa selesai, saya gantian telepon mereka, ada apa? Oh enggak gitu penting, ini cuman gini-gini. Oh oke, enggak gantian. Ada apa kamu? Oh enggak, tadi tuh aku lagi Nancy mertuaku katanya. Nancy saudara tahu? Mentensi. Nancy. Lagi Nancy mertuaku, terus muncul bahasa Inggris. Ngerti bahasa Inggrisnya. Cuman gitu saudara, enggak penting kayak neneknya masuk ICU ya atau ke pintu, enggak gitu saudara. Cuman kadang-kadang kita ini diributkan dengan hal-hal yang unimportant, enggak gitu penting tetapi urgent. Lalu kita buka link kita selebar-lebarnya supaya orang itu ngerusuin kita, padahal harus ada waktu dengan Tuhan. Lama-lama akhirnya keluarga saya tahu mereka, saya selalu punya jam khusus sama Tuhan yang nggak bisa diganggu. Kecuali ada di mana Tuhan gerakan saya dan saya langsung harus ngebut. Nah itu Sri ya dengan saya dulu kesaksian sedikit. Ini kukunya itu hitam-hitam busuk saudara, udah nggak ada kuku. Yang sisa kecil-kecil, hitam semua kukunya. Kayaknya di kaki juga ya Bu Minah ya. Saya iya di kaki juga ya. Nah terus kemudian tiap malam saya akan urapi dia dengan minyak, lama-lama tumbuh loh saudara, cantik dan digiteki. Aduh luar biasa ya. Nah doa puasa ini, doa itu nggak mudah, apalagi puasa saudara. Ya kalau makan itu gampang karena makan itu umum. Semua kita makan, kita bisa ngunyah. Kalau perut kita nggak kenyang, kita tuh bisa makan apa aja. Tapi baiknya Tuhan kita dikasih kekenyangan sehingga kita nggak kalap ya. Ada batasnya. Kalau enggak lihat aja coma terus aja makan. Tetapi saat kita Tuhan mau agar kita doa dan puasa, Tuhan berkata jenis ini tidak bisa keluar kecuali murid-muridnya datang kepada Tuhan. Kenapa saya nggak bisa lepasin orang ini Tuhan? Kenapa nggak bisa? Tuhan bilang jenis ini harus pakai penanganan khusus. Ya, saudara dalam kehidupan saudara pasti punya jenis ini. Ada yang sulit di suami saya, ada yang sulit di istri saya, ada yang nggak jebol di saya, sifat-sifat saya mungkin, ya kebiasaan saya, ada yang nggak jebol saudara. Ini sulit sekali tetangga saya, kenapa gini? Jenis-jenis ini pekerjaan saya kok nggak lolos, kok saya nggak dapat kerjaan juga kerjaan yang ecek-ecek. Saya maunya yang jadi kepala gitu loh, bukan ekor terus gitu. Jadi ekor yang baik dulu saudara ya. Kemudian saudara doa dan puasa, karena jenis-jenis ini tidak bisa selain dengan doa dan puasa. Saudara saya ngomong kayak gini udah bolak-balik. Kalau saudara nggak cepat saudara menaiki tangga ini, saudara akan kecewa nyesel seumur hidup nantinya dalam kekekalan. Doa puasa saking susahnya, hadiahnya surga. Kalau gampang saudara hadiahnya apa? Kipas angin toh. Doa puasa saudara dapat kipas angin lah kalau gampang. Gak gampang itu. Iya, itu sebabnya kita ini perlu sekali untuk berpuasa. Suatu hari Tuhan minta saya untuk berpuasa yang saya gak pernah kepikir, sampai di level dimana saya harus puasa seperti Tuhan Yesus. Gak pernah mikir 40 hari, 40 malam. Dan saya di hari 30 sekian sudah hampir nyerah karena saya mau mati. Saudara, saya sampaikan, saya diinfus sama Roh Kudus, diberi kekuatan lagi, tambah lagi, sampai akhirnya saya bisa masuki ke 40. Saya 25 ke atas saya sudah gak bisa jalan, lempoh bener-bener. Saya di kasur saja untuk berot ke bawah untuk pipis ya saudara, itu saya butuh 1,5 jam untuk geser gini.
Setelah 40 hari saya buka dengan perjamuan kudus. Setelah itu saya masih belum bisa jalan karena kaki nggak pernah dipakai jalan. Ototnya lemes ya. Hari ketujuh saya baru melipir-melipir di tembok. Kemudian saya baru dikeramasi. Duh saudara, waktu saya di kosek sama Iren ya, bantuin belakangnya itu, perongkol saking nggak pernah mandi berapa puluh hari ya. Tetapi setelah itu saya tidak menyangka bahwa Tuhan mempersiapkan saya untuk melayani hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberikan saya fondasi yang sangat kencang sekali, di mana terus hamba-hamba Tuhan belajar dari training yang kami buka, yang saya buka, saudara. Mereka berdatangan pendeta-pendeta dalam dan luar negeri. Saudara lihat model saya, bukan pengajar pendeta kalau dilihat. Tapi Tuhan kasih jalan untuk naik ke sana. Dan Tuhan memberkati rencananya sendiri. Ya. Nah, saudara, karena betapa pentingnya doa dan puasa, saya ulangi lagi mengenai hal itu. Kemudian sekarang yang keenam, ya, iman atau faith. Iman, mari kita baca dari Ibrani 11 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Saya baca yang pertama, saudara 2 dan 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, di sini dikatakan bahwa iman adalah dasar. Artinya iman adalah bahan baku. Bahan baku dari semua yang kita harapkan di bumi ini. Dan segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau saudara ingin sesuatu, ingin mengharapkan sesuatu yang saudara nggak lihat, tetapi ingin ada di depan saudara, ingin saudara capai, ingin saudara dapatkan, bahan bakunya iman. Jadi kita ini punya cara, punya jalan, punya kunci untuk mendatangkan segala sesuatu yang saudara harapkan lewat iman. Tentunya saudara harus kerja keras, saudara harus smart work, saudara harus melakukan segala pekerjaan saudara dengan baik. Saudara datang lebih dini, pulang lebih lambat, ya. Saudara tahu bagaimana menyenangkan bos saudara, saudara tahu kebutuhan bos saudara. Sebelum dia minta, saudara sudah suguhin. Sebelum dia saudara sudah langsung lari untuk menolong. Iya. Bukan saudara malas, saudara suka nunda, kemudian saudara doa untuk mendapatkan hal-hal tertentu yang saudara inginkan. Itu tidak pernah bisa terjadi, saudara. Tuhan bawa saya sampai di level yang masih segini ini, saudara. Saya ini kerja keras. Saya dinanti pendeta-pendeta, dinanti gereja-gereja. Saya ini kerja keras, saudara. Hari-hari saya giling. Saya nulis, saya baca, saya doa, saya bekerja. Saya hubungin sini sana, saya lari ke sini ke sana. Saya sangat sibuk. Diharapkan orang untuk bertemu dengan mereka, untuk Zoom tatap muka lewat layar komputer. Diharapkan doanya, diharapkan urapannya, nilai, besukin,
melepaskan. Saya harus gesit, saya harus sigap, saya harus meluangkan waktu, saya harus ngatur waktu sedemikian rupa. Enggak langsung-langsungan saudara. Jadi iman ini akan menolong kita untuk mengerti bahwa bumi ini ditopang oleh firman. Ayat 3. Segala sesuatu yang ada ini ditopang oleh firman. The universe is sustained by the word of God. Bisa kebayang gak sih saudara, kalau bumi yang gede bulat ini ditopang oleh firman supaya dia tidak jatuh. Ya, betapa luar biasanya firman ini. Betapa luar biasanya firman yang kita pegang ini saudara. Yang ada di kita, yang nolong kita untuk kita bisa berdiri sampai sekarang. Saya pada waktu saya mulai dari tempat ini, waktu sangat-sangat masih muda ya, belum 20 waktu itu, saya belajar mengenai iman. Papi mami teladan yang luar biasa, nenek saya teladan yang luar biasa, dan saya bersyukur hidup di antara mereka, hidup di rumah Tuhan, sehingga saya terus melaju berpacu dengan iman yang Tuhan titipkan kepada saya walaupun masih muda. Dan akhirnya Tuhan tambahkan bahasa firman Tuhan yang mengatakan dari iman kepada iman berikutnya, ya, dari kekuatan kepada kekuatan, dari kemuliaan kepada kemuliaan selanjutnya. Nah, saya ingat banyak hal, tetapi nggak ingat kisah yang satu ini. Sampai kira-kira 2 bulan lalu Mbak Wuryani itu cerita mengenai iman saya. Mbak Wur silakan maju ke depan, dia yang paling pas nyeritain. Monggo. Tuhan, terima kasih buat kesempatan hari ini Bu Mek. Saya mau sampaikan, saya beribadah di sini, masuk di sini SMP kurang lebih tahun 89, 90 begitu. Singkat cerita saya kurang tahu kenapa waktu itu saya diajak Bu Mek itu berdoa hanya berdua saja. Kalau nggak salah mungkin di tempatnya salah satu di atas. Saya dengar jelas sekali apa yang beliau sampaikan di dalam doanya. Sepertinya doanya sangat simpel sekali karena waktu itu mungkin saya juga belum bisa berdoa. Makanya saya cuma mendengar beliau berdoa. Nah, salah satu yang beliau sampaikan itu, beliau menyampaikan kepada Tuhan kerinduannya. Apa yang habis di dalam keperluan pribadi beliau. Dan beliau sampaikan bahwa beliau itu membutuhkannya. Nah, singkat cerita, di dalam doa itu ditutuplah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Gitu. Selang beberapa waktu, enggak begitu lama, kemudian kita juga belum beranjak di tempat itu, masih duduk di situ. Di depan itu ada bunyi ting tong, masih ingat nggih, belnya di gereja, bunyinya seperti itu. Nah, saya izin kepada beliau, saya untuk turun gitu. Turun dan kemudian saya keluar dan ada seorang bapak sampaikan, ini ada malaikat kasih. Kalau mungkin di malaikat itu nggak ada tulisannya untuk maaf, tulisannya untuk Cik Magda gitu tulisannya. Kalau nggak ada tulisannya mungkin saya nggak akan sampaikan kepada beliau karena ada tulisannya itu. Makanya saya naik lagi, saya sampaikan kepada beliau. Dan kemudian singkat cerita dibukalah itu satu dus mie itu dibungkus dengan kertas minyak coklat itu. Kemudian dibuka, saya tuh sampai melongo. Yang didoakan itu yang ada di dalam itu adalah sekumpulan barang-barang yang beliau rindukan. Wow, ajaib banget saya. Loh, kok bisa ya saya gitu. Apa yang beliau minta cuman, Tuhan, saya nggak punya bedak, nggak punya sabun, nggak punya sampo, nggak punya hand body. Sampai kepada pembalut beliau sampaikan. Nah, ajaibnya
di satu kotak itu semuanya yang beliau sampaikan itu ada. Haleluya, puji Tuhan. Dan saya mengucap syukur. Oh ternyata saya herannya kok bisa ya seperti itu. Oh karena dari situ saya juga harus belajar. Iman ini yang membuat kita bertumbuh. Karena kedekatan, keintiman, iman ini menumbuhkan. Iman itu sangat berkuasa. Dan ini terjadi. Dan kalau saya melihat dari buku Bu Mek itu yang hidup oleh iman, soal gasnya habis. Saya di sini, saya sepertinya itu ndak gubun gitu. Karena dari awal sekali saya sudah melihat, menyaksikan bagaimana di dalam kekuatan doa itu nyata. Dan puji Tuhan, ini kesaksian saya yang begitu singkat untuk kekuatan iman dari Bu Mek. Terima kasih. Terima Tuhan kasih. Yesus memberkati. Terima kasih. Jadi beliau ini menyaksikan supaya beliau lihat sendiri bagaimana perjalanan iman saya, supaya beliau juga bertumbuh di dalam iman. Saya nggak ngerti juga, saya bisa ngajak beliau sendiri. Beliau tuh manis banget ya. Dulu remaja, datang, waduh ada jiwa baru manis begini. Saya juga nggak ingat bahwa saya pernah ngajak doa, saya nggak ingat hal demikian, tetapi saksi mata. Dan memang perjalanan saya kemudian beranjak dari iman kepada iman. Ya, kalau itu masih iman awal, hal yang simple, makanya beliau membaca buku, ya gak heran katanya, gak gumun kalau ada kisah-kisah iman yang lain. Saudara, saya rindu supaya saudara beranjak di dalam iman saudara. Tidak hanya minta-minta, tetapi ganti saudara. Firman Tuhan itu mengatakan gini, berilah maka kamu akan, akan apa? Apakah saudara terima dulu maka saudara akan memberi? Tidak, saudara. Hukum firman ini beda sekali dengan hukum dunia. Kalau hukum dunia, saudara terima gaji, baru saudara memberi, ya kan? Tapi firman Tuhan, berilah, maka kamu akan diberi. Ini prinsip luar biasa, saudara. Sejak kecil, kebutuhan gereja ini saya suka memberi. Yang saya ceritakan dulu, mami pembangunan gereja, mami pengumuman. Ya nanti janji iman saudara, siapa yang mau memberi untuk kebutuhan ini itu. Sekarang saya lihat ini luar biasa. Papi mami mengusahakan sampai jadi ini gedung dengan kayu jati semua yang bagong-bagong itu. Luar biasa. Dan saya waktu itu punya gelang, ya wis tak masuk ke kotak. Kalau Senin mami, cikoan dikasih kunci, saya buka, ini ada gelang mam. Oh ini mesti tante itu. Ya. Kalau saya memberi banyak di situ, oh ini mesti kayak bapak kae. Iya. Saya suka memberi. Kalau di sini Thanksgiving, ucapan syukur, ini pemberian saudara. Ya, ada di dalam Alkitab tulisannya persembahan ucapan syukur. Saya mengucap syukur saudara di sini banyak yang memberikan persembahan ucapan syukur. Apalagi untuk renovasi saat-saat ini, di mana pengeluaran banyak sekali sampai minus ya. Bulan ini masih minus, tapi saya bersyukur ada iman bersama-sama di sini. Saudara ada yang menabur, saudara mengucap syukur, kita tidak akan pernah berkekurangan. Saudara, saya geli waktu baca screenshotnya James dengan salah satu pengurus dari keuangan renovasi. James ngirim ke saya. Tulisannya gini, Koko James, bagaimana ini nanti tante mau bayar itu apa
gerbang. Kan kita bikin rel gerbang tuh saudara ya. Gerbang ini. Kalau uangnya ini sudah minus 1 juta lebih. Saya geli saudara waktu baca itu. Tuhan gak pernah kekurangan. Saya cuman geli guyu gitu loh. Lucu ini pertanyaan percakapannya lucu. Buat saya tuh geli saudara. Saya gak khawatir tapi geli. Lucu sekali ya ini ya. Ya. Karena saya cuman order saudara. Kursi sebentar lagi akan datang, hari Rebo ini akan datang 70 kursi di sana. Ya, saudara yang masih belum memberi, yang pengen memberi, pengen lihat dulu ya. Atau adik-adik yang sudah ngumpulin duit 350 nih, aku pengen nyumbang 1 saja kursi. Itu luar biasa saudara. Akan datang 70 di sana, kursinya nanti saudara lihat bukan citos seperti biasa, bukan citos ini saudara ya. Lebih bagus. Nah, saudara, pemberian itu sangat dihargai oleh Tuhan. Pemberian adalah langkah iman. Saudara lihat seorang janda dengan 2 peser ya. Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Kita baca bergantian. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Saudara, kita perhatikan di sini ayat-ayat ini bahwa Tuhan itu ngeliatin kotak persembahan. Tuhan itu suka mandengi, mentelengi persembahan kita. Iya. Dia akan melihat apakah kita memberi dari kelimpahan kita, lalu memberi saklutik, bunyinya kerincing, atau saudara memberinya seperti janda ini, walaupun 2 peser, tetapi itu seluruh nafkahnya dikatakan mak jeglong ya. Itu aduh seluruh nafkahnya. Saya diajarin beriman ini saudara. Sejak saya masih muda di sini, saya suka memberi. Nanti udah habis lagi, beri lagi. Habis lagi, memberi lagi. Apa yang saya miliki saya berikan untuk pekerjaan Tuhan. Terus saudara, di dalam kehidupan saya nggak pernah berhenti memberi. Saya suka memberi. Indah sekali. Dan pemberian ini akan dihargai bukan untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingannya Tuhan. Iya. Saudara ingat perempuan dengan minyak narwastu? Dia itu dikenal sebagai perempuan yang gak baik. Perempuan sundal. Tetapi dia dengan dosanya dia mau ngaku sama Tuhan. Dia datang kepada Tuhan dengan air mata. Dia datang tersungkur di kaki Tuhan. Dia pecahkan buli-buli minyak narwastu itu. Kemudian dia tuangkan. Itu minyak wangi yang mahal harganya. Harganya itu 300 hari upah kerjanya. 300 hari upah kerja saudara. Hampir setahun upah kerja. Dia belikan minyak itu. Dan dia tumpahkan di kaki Yesus dan kepala Yesus. Ini perempuan luar biasa. Dia bukan konglomerat. Dia bukan businesswoman. Tapi dari luka hatinya, dari cintanya kepada Tuhan, dia gak simpen untuk dia semprot sedikit-sedikit. Gak ditaruh di dulit,
dikasih di bawah bantalnya untuk memikat pria-pria, tetapi dia berikan, dia tumpahkan untuk Yesus. Andai saja kita tahu prinsip ini, kalau kita tumpahkan hal yang berharga di kaki Yesus, maka firman Tuhan berkata, selama Injil ini diberitakan, kesaksiannya menyertai dia selama-lamanya. Tertulis dalam firman Tuhan, gak pernah hilang ini kesaksian. Saudara, kalau saudara suatu hari akan mempersembahkan sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan saudara, saudara pasti gak pernah lupa. Ya. Kalau orang memberi saya sesuatu yang sangat berharga, saya langsung ingat selamanya. Iya, orang ini pernah beri saya ini. Saya pernah diberi ini. Wow, itu gak pernah lupa. Kalau dikasihnya plutik, saya nggak ingat kapan ya, apa ya gitu. Ada seorang murid ya pada waktu saya masih belum kesini, itu setiap kali saya ulang tahun pasti ada saja yang saya ingat selamanya. Pasti ngasihnya glodak gitu, saudara, glodak. Jadi saya selalu ingat, wah, ngasihnya gelodakan ini. Ingat, Tuhan juga demikian. Tuhan memperhatikan setiap persembahan kita. Kalau saya bawa segepok uang saya berikan kepada seorang hamba Tuhan, saya ingat selamanya dan dia juga ingat selamanya. Ya, saya jauh-jauh datang hanya untuk memberi, bukannya saya menerima, tetapi saya memberi. Dan Tuhan luar biasa mengembalikan. Tuhan itu gak pernah utang, saudara. Hanya kita itu takut, kita ngitung. Ini kalau sebulan dipotong ini, sudah habis, gak mungkin. Nah, itu pikiran kita, matematika kita, manusia. Kenapa? Kita punya kalkulator, saudara. Saya ada bersyukurnya. Waktu kecil tuh saya gak bisa ngitung duit. Sampai mami gini, kowe iki yo, tapi mami ndak tega ngomong goblok gitu ya. Kowe iki yo ora iso ngitung duit. Besok nek wis kowe kawin, nek wis duit oke mami wis sing ngitung. Ya, saya gitu. Karena meleset-meleset, gak bisa ngitung duit itu, saking gak bisa ngitung duit sampai saya itu dikasih Tuhan modal iman. Sampai akhirnya saya mendapatkan segala sesuatu yang saya harapkan, mendapatkan bukti yang saya inginkan, karena saya gak bisa hitung-hitungan. Sampai beberapa waktu yang lalu saya ngitung juga masih meleset, kok salah ya. Orang lihat kalau segepok segini, segitu, kok saya ngitung-hitung kok salah ya. Masih saja salah beberapa waktu lalu. Ada bersyukurnya saudara, saya gak pinter hitungan, karena kalau hitungan, saya logika jadi jelimet, jadi saya gak berani pergi ke luar negeri, saya nggak berani beli ini dan itu, iya. Tapi saya bersyukur dikasih Tuhan matematika itu nggak terlalu bagus. 5, ya, 6 itu mujur, untung hoki, ya. Tapi kalau 5, ya itu pantas ya, karena saya nggak bisa hitungan. Apalagi fisika, kimia, aduh jeblok saudara. Isone hono cara padha sawala padha jaya nyomong botongo. Bisa nggak ini kecil? Bisa juga ya. Wah itu saya bagus itu nilai saya yang monggo potongo itu. Kita harus mempercayai Tuhan yang memberikan jalan iman kepada kita. Ini sampai mendekati sana. Ini perjalanan yang naik. Saudara nggak akan bisa sampai ke sini sebelum saudara mengucap syukur, memberikan dengan diri saudara, sebelum saudara doa dan puasa, saudara. Sebelum ada ini semua, ini hal yang lebih tinggi. Saya bisa ceritakan banyak sekali pengalaman-pengalaman iman yang Tuhan bawa kepada saya. Tapi saya rindu, saudara, untuk belajar dari firman Tuhan. Abraham disebut bapak orang beriman, bapak orang percaya. Karena apa? Satu kali dia di dalam masa tuanya kesulitan punya anak,
Akhirnya istrinya bilang, wes lah, kamu tak kasih budakku aja. Ya, tanpa nanya Tuhan, mereka berdua dan Abraham disodori perempuan muda. Yes, apalagi istriku yang memberikan pas ya, memberikan izin. Akhirnya dikasih perempuan itu dan dia mengandung dan punya anak disebut Ismail. Ismail tumbuh, oh Abraham cinta sama ini anak ya. Kemudian suatu hari Sarah berkata, ini ada kasus, suruh pergi mereka berdua. Suruh pergi. Gak terima saudara, karena cintanya di masa tuanya dia dapatkan itu anak. Nah, sebelum Tuhan minta hal yang gede seperti Ishak diminta, itu Ishak anaknya sendiri saudara dengan istri aslinya. Ya, Tuhan itu minta dulu yang setengah asli, diminta dulu Ismail. Aduh, dia berat hati, dia jengkel banget karena itu juga darah dagingnya, saudara. Akhirnya Tuhan berkata, dengarkan apa yang istrimu katakan, karena dia tidak akan menjadi bagian dari warisan yang Tuhan sediakan bagi dia. Dengan berat hati akhirnya Abraham harus merilis ini anak. Kemudian di usia yang sudah suntuk 100 tahun, Abraham diberi betul-betul anak. Bahasanya Tuhan itu beda sekali sama bahasa manusia, seperti yang saya bilang. Tuhan itu berkata, Abraham, kamu akan memberi anak banyak banget. Coba lihat bintang di langit, lihat itu kalau kamu bisa itu, pasir di laut itu kalau kamu bisa itu. Tuhan bilang banyak, tapi yang muncul cuma satu, saudara. Jadi kita harus tahu bahasanya Tuhan, bahasa firman Tuhan. Tidak selalu kalau dibilang banyak itu ya banyak, tetapi satu. Bagi Tuhan itu keturunan-keturunannya banyak, saudara. Nah, setelah itu Tuhan lihat betapa Abraham menaruh hati sepenuhnya pada anak ini, mencintai anak ini. Tuhan bilang, oke, kali ini aku akan tes lagi. Kali ini anaknya sendiri, darah dagingnya sendiri. Aku tes lagi, coba dia mencintai aku, dia mendengarkan suaraku, atau dia tetap mencintai anaknya. Oh, Tuhan sudah tahu, saudara, kalau Abraham itu cinta Tuhan. Tetapi dalam kemanusiaannya, manifestasi dari cintanya harus dites. Seringkali Tuhan itu ngetes kita untuk dia tahu hati kita. Yang kita pegang itu apa sih, saudara? Saya kan bilang sama saudara, ini nggak duit asli, duit-duit, saudara, karena kita tinggal di dunia yang asli nanti di sorga, di mana ngengat dan karat tidak merusakkannya. Tetapi semuanya di sini dolanan, token. Hanya saudara pegang duit kayaknya senang, mak, celes gitu. Kita dibohongi sekali dengan mammon. Andai saja kita nggak takut, saudara, beri. Apa yang kita cintai? Apa yang kita sembunyikan di balik bantal kita, yang kita pikir Tuhan nggak tahu? Saya sering kali, saya sudah pikir, sudah Tuhan minta apa lagi dari saya? Sudah saya kasih semuanya, hidup saya, masa depan saya, keuangan saya, apa sudah? Ternyata masih ada lagi, Tuhan minta lagi. Ya, tubuh saya untuk saya puasa, nahan makan, saudara. Ya. Tuhan minta lagi, lebih tinggi lagi. Saya pikir saya udah dihabisin sama Tuhan. Supaya apa? Saya ini gak gondeli apapun di dunia. Saya mau supaya yang saya miliki hanya Tuhan. Ya.
Itu sebabnya Abraham pada waktu diminta Tuhan berikan anakmu, iya sangat kau kasih itu, persembahkan bagiku. Abraham mikir harusnya, gak mungkin sebenarnya Tuhan ini minta anak untuk dipersembahkan, gak mungkin. Untuk dibakar jadi korban, gak mungkin gitu. Tapi dia gak mikir, dia hanya taat kepada Tuhan. Nah, saudara, dari situ kita melihat bagaimana dia disebut sebagai Bapa orang beriman. Saudara, kalau ada kesempatan yang besar di mana Tuhan meminta dari saudara, nanti Tuhan kasih di hati, degup, kudu ngeke. Nggak bisa nggak, harus ngasih. Ya. Itu artinya dari Tuhan. Karena dari keinginan daging nggak mau dong. Saudara mau semuanya disimpan untuk diri sendiri. Iblis bisikin nggak mungkin dong. Gitu. Ya, tapi saat saudara suatu hari nanti diminta oleh Tuhan, itu akan diingat selamanya. Berikan kepada Tuhan. Itu langkah iman. Sebenarnya banyak hal-hal iman yang ingin saya sampaikan, tetapi kita bicara mengenai hal iman ini, memberi kepada Tuhan, mempercayai Tuhan. Saat dia meminta, dia akan ngejoki berkelimpahan. Firman Tuhan mengatakan, berilah dan kamu akan diberi. Takarannya apa? Meluap sampai ditekan-tekan gak bisa lagi, meluap keluar keribaanmu, digoncangkan, gerojok kepada saudara. Saudara, kenapa kita mau hidup seperti orang duniawi biasa? Kenapa kita hidup sekali saja? Kenapa kita ngikutin cara-cara dunia? Bukan saudara yang pagi hari ini mendengarkan firman. Saya mendorong supaya saudara hidup dalam iman. Saudara menaiki gunungnya Tuhan, menaiki sampai ke step yang ke-6, di mana di sana saudara makin dekat ketemu Tuhan, makin dekat lihat Tuhan. Kita hidup sekali saja, kita harus membuat hidup kita seilahi mungkin, seilahi mungkin, sampai orang bilang, wah, ini bukan manusia biasa, ini bukan orang biasa, ini bukan biasa-biasa saja, ini supranatural, ini luar biasa. Puji Tuhan. Setiap hari kita diberikan kesempatan untuk hidup secara roh. Ya, setiap hari kita diberi kesempatan untuk hidup secara roh, ya, bukan yang biasa, bukan daging, bukan duniawi, tidak umum, tetapi secara roh. Itu sebabnya saudara ambil kesempatan, sebab saudara bukan manusia biasa, tapi manusia roh. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, memberkati firman-Mu supaya setiap telinga yang mendengar, setiap hati yang menerima bibit firman ini, semua firman ini akan masuk ke dalam relung hati mereka yang terdalam, ke dalam roh mereka, ke jiwa mereka, supaya mereka mengelolanya dan mereka menjadi manusia yang luar biasa.